Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Cik di pertemuan kedua ya kali ini. Di pertemuan kedua ini kita bakal belajar tentang use case diagram. Dimana sebelumnya kan di pertemuan pertama kita udah belajar tentang DFD. Terus apakah use case dan DFD itu bersinambungan? Jawabannya adalah tidak. Jadi use case dan DFD itu adalah bentuk opsional dari bentuk alur sistem yang akan kita buat gitu. Jadi kita boleh kalau kita lagi ngembangin sistem, kita mau pakai bentuknya alurnya itu akan dibuat menggunakan use case atau DFD. Oke, di sini ada sedikit penjelasan tentang use case diagram ya. Use case diagram ini salah satu bentuk dari pengembangan UML yang dibuat oleh Jacob et al. Pada tahun 1992, yang dimana Mr. Jacob ini dia memperkenalkan model utama UML itu dengan menggunakan use case. Sama dengan DFD, use case juga memiliki kayak simbol gitu. Yang pertama misalnya ada aktor. Bila di use case dia menggunakan aktor, nah kemarin pas kita baca DFD, aktor ini sama dengan entitas. Nah ini yang kedua ada use case, simbolnya kayak singkaran kayak gini. Kalau kemarin kita mengenal dengan proses, sekarang kita mengenal dengan use case. Di sini ada relasi, ini ada banyak relasi. Relasi ini sama dengan alir data di DFD. Dan juga yang membedakan DFD dan UML adalah UML nanti bentuk diagramnya akan lebih kompleks dengan lebih banyak simbol. Jadi nanti bentuk pengembangannya itu dia akan, menurut saya ya, kalau saya pribadi bikin use case ini akan jauh lebih detail daripada kita membuat alur sistem menggunakan DFD. Di sini ada sebuah contoh nih mengenai aktor dan juga use case. Kita bisa lihat di sini ada dua aktor, yaitu konsumen dan kasir, dan juga ada dua use case. Di sini ada beli barang dan bayar. Nah, apa sih yang menarik dari penjelasan ini gitu? Kita boleh kita bikin aktor itu antara konsumen dan kasir, tapi di sini kita tidak boleh membuat use case atau prosesnya itu kayak timbal balik gitu. Di sini bisa dibilang beli barang, ya kita otomatis bayar dong gitu. Terus kenapa dia harus dimasukin beli barang sama dengan bayar gitu? Jadi kita nggak boleh seperti itu gitu. Kita bisa bikin use case-nya, contohnya nih sama sih masih konsumen dengan si kasir gitu. Tapi use case-nya nih beli barang, setelah itu dari kasirnya dia mencetak stroke atau mencetak kwitansi gitu. Itu boleh seperti itu karena dia bukan satu aktivitas yang sama. Selain itu, secara umum use case itu adalah bentuk pola perilaku sistem. Dia juga urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor. Use case diagram ini terdiri dari beberapa komponen utama. Di sini ada use case atau proses, ada aktor, ada relation, ini relation, ya juga system boundary boxers, dan juga package. Ini optional ya. Nanti saat kita praktek use case diagram, kita bakal tahu nih gimana bentuk dari kedua penjelasan paling bawah ini ya. Setelah itu use case diagram ini gimana sih pola kita membentuk use case diagram? Jadi use case diagram ini adalah bentuk penggambaran sistem dari sudut pandang aktor. Jadi gimana sih aktor ini jalan? Bukan sebaliknya, bukan sistem yang mengatur si aktor ini gitu. Dan itu harus diperhatikan karena kadang untuk beberapa mahasiswa nih, dia ini memikirkan sistem ini, sistem yang mengatur gimana jalannya aktor. Padahal sebenarnya dari use case sendiri tuh nggak boleh kayak gitu, harus aktor-aktor yang memilih jalannya sistem ini kayak gimana sih gitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang aktor dan use case diagram.
Di sini kita bisa lihat kalau ada 2 aktor yaitu nasabah dan teller, dan juga ada 4 use case. Use case di sini adalah use case buka rekening, menabung, ambil uang, dan tutup rekening. Inilah salah satu contoh aja ya use case diagram yang sederhana. Di sini dia memiliki 3 komponen utama ya, yaitu aktor, use case, dan relation. Relation yang digunakan di sini adalah relation dasar atau relation umum. Di sini ada contoh juga kalau kita membuat use case tersebut harus dihubungkan dengan aktor lain. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk hanya membuat satu use case. Satu aktor saja. Di sini ada pembagian untuk relation atau relasi. Relasi tersebut dibagi menjadi 4 jenis, yaitu association antara aktor dan use case, association antara use case, generalization antara use case, dan generalization antara aktor. Association ini bukan menggambarkan alir data, akan tetapi menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case. Contoh pertama, association antar aktor dan use case. Di sini ada bentuk relation atau relasi yang dia sebuah garis lurus tanpa embel-embel, tanpa bentuk yang lain gitu. Nggak ada tanda seperti panah dan juga nggak ada tanda garis putus-putus. Ini adalah bentuk relasi dasar yang digunakan. Dan juga ada satu lagi relasi dengan tanda panah terbuka. Relasi dengan tanda panah terbuka ini biasanya menggambarkan bentuk relasi yang pasif dari aktor kepada use case. Selanjutnya ada include. Dan di sini include menggambarkan sebuah aktivitas yang mengharuskan. Jadi antara use case satu dengan use case yang lain, dia melakukan include. Artinya step 1 harus atau wajib diikuti oleh step 2. Contohnya adalah seperti kita membuat use case login, kita harus menambahkan atau mengincludekan use case halaman utama. Selanjutnya untuk association antar use case ada extend. Extend di sini bisa dibilang sebagai association optional ya. Jadi kita tidak diwajibkan untuk melakukan step 1 dilanjutkan kepada step 2. Contoh, kita membeli barang di e-commerce, kita memasukkannya ke dalam keranjang. Nah, keranjang ini bisa kita extendkan. Jadi keranjang kan kita nggak wajib nih untuk membayar barang tersebut. Kita juga bisa untuk balik lagi ke deskripsi produk atau ke halaman utama. Contohnya ini adalah salah satu bentuk dari extend. Selanjutnya ada generalization. Generalization ini menggambarkan bentuk relasi dari relasi khusus kepada relasi umum ya. Akan tetapi dia tidak bisa dilakukan sebaliknya dari relasi umum kepada relasi khusus. Dan juga ada generalization antar aktor. Di sini adalah bentuk yang sama seperti generalization sebelumnya. Jadi aktor khusus hanya boleh menuju aktor umum, dan juga sebaliknya sama ya, nggak boleh juga antara aktor umum melakukan generalization kepada aktor khusus. Jadi kita bisa lihat ada sebuah contoh bentuk diagram yang baik dan benar ya. Di sini ada bentuk aktor. Ada 3, ada staff operator, member, dan staff pimpinan. Kita bisa lihat di sini bentuk relasinya atau relation, dia relation umum. Rata-rata untuk setiap kegiatan dia menggunakan relation umum. Jarang seperti ini, relation khusus. Karena member ini sebagai bentuk aktor yang khusus. Jadi dia memberikan bentuk relasi kepada proses bagi use case menggunakan bentuk relasi generalization ya. Aku yakin ini masih pada bingung nih. Kapan sih kita harus pakai relation yang khusus? Kapan kita pakai include? Kapan kita pakai extend gitu? Jangan khawatir ya. Setelah ini pada tahap ketiga atau pertemuan ketiga nanti kita akan menuju ke bentuk prakteknya dari
bentuk use case, relation, dan juga aktor. Sekian dari saya, terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan langsung masuk juga ke activity dan class diagram. Thank you. Classy, bougie, ratchet, sassy, nasty, hacking, stupid. What's happening?